Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devi Marwati dari kelompok 3.4. Di sini saya akan membuat soal nomor 1 pada modul 4. Langkah pertama, kita membuka aplikasi AutoCAD, lalu menekan Start Drawing. Dari akan kayak gini. Terus di sini kita ubah dulu unitsnya. Seperti biasa, seperti pada modul-modul sebelumnya. Jadi 0,0. Kan oke. Lalu langkah pertama kita buat ini dulu, line pertama. Aktifkan orto terlebih dahulu. Ini ke sini saya pakai 1200 kan. Terus lalu bawahnya 1600. Sudah, lalu ke sana lagi 1200. Atas 600. Seperti ini. Sudah, lalu kedua kita membagi dua ini ya, membagi dua gambarnya. Jadi 300, 300, 300. Ini seperti ini. Lalu di gambar saya buat untuk garasinya ukurannya 400 ya, jadi 400. 300 ini. Lalu ke arah bawahnya lagi ini menyesuaikan. Lalu ini ada di bagian sini ruang tamu sama taman. Saya bagi dua, 400 bagi dua, gini. 300 ini. Lalu juga di sini saya buat sistem kamarnya dibagi dua juga ya. Jadi kayak 200-200 seperti ukuran ini. 200, sini 200, bawah 300, sini 200, atas 300. Ini. Lalu langkah kedua kita buat di sini dapur ya. Ini bagian dapur sama ruang makan saya jadikan satu, baru di samping sininya ada WC. Di sini taman, ukurannya 200, ke atas 200 seperti ini, lalu ke bawah ukuran 300 seperti ini. Untuk WC-nya sendiri saya pakai ukuran 100-100. Sini 100, ke sini 100. Salah. Sini 100. 100. Sini 100. Seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita mulai mengoffsetkan ini semua. Untuk offset dari luar ini pakainya 15. Offset dulu 15. Ini arah offsetnya ke dalamnya. Jadi kayak ke dalam. Dalam. Dalam nanti kita hapus dulu yang bagian itu. Ini ke dalam juga. Ini ke dalam juga. Udah seperti ini ya. Kalau nih yang tadi ini nggak penting, hapus aja pakai delete. Kalau nggak mau pakai yang ini. Terus bagian dalam ini kita offset juga, tapi ukurannya 7,5. Karena dia kita offset ke kanan kiri gitu. 7,5 gini. Kanan. Kayak gini ke kiri. Lalu ini juga ke kanan. Ini juga ke kiri. Ini juga kanan. Ke kiri. Gini. Lalu ini juga semua bagian dalam pokoknya.
Ini sudah, habis itu kita lihat ya, di sini ada yang bagian yang enggak ini. Nah, tambah dari sini ke sini 7,5, berarti 7,5. Tuh, kita sambungin. Sini 7,5. 7,5 ini. Itu bagian ini juga. Ini ya, bagian ini. Ke bawah 7,5. Sampai 7,5. Nah, gitu ya. Itu langkah kedua kita buat pintu, buat apa namanya pintunya gitu. Jadi kita potong di bagian yang sisi-sisi kita mau buat pintu ya. Sini aku memakai 50 gitu, jadi potong dari sini atas 50 ke ini. Nah, terus nanti kita trim. Bagian yang kayak gini nih. Kayak gini ya. Nanti kita bikin di sini. Lalu ini udah kayak gini ya. Kita semua trim. Nih bagian sini nggak ada pintunya, dia trim aja. Ini. Itu ini di trim ya, ini udah di trim. Terus tuh ini udah kayak gini, ini bisa kita hapus bagian ini. Udah kayak gini, ini juga kita buang aja. Bagian ini. Udah. Ini kurang panjang, kita tambah aja deh.
manual 7,5 ke atas, 7,5. Sini 15, bawah 7,5. Nah, kayak gini kita, ini masih ada ini. Nah, udah kayak gini, lalu kita buat pintu ya. Pintunya ada dikasih oleh Aslab. Kita boleh pakai pintu yang, ini ada pintunya macam-macam pintu. Ini udah ada furniture yang diperlukan nanti buat rumah yang saya buat. Ini ada pintu yang seperti ini, seperti ini. Nah, saya lebih milih pintu yang kayak gini. Terus nanti diginiin, baru di copy paste, pindahkan ke ini. Ini, pindah gini, kayak gini kan. Ini kan gede banget ya. Kita, ini baru kita scale. Scale, ini. Kita hapus bagian yang nggak penting ini ya. Baru ini kita move dulu ke sini. Daerah yang kita masukin. Matikan dulu ortonya nih, supaya mudah. Terus itu udah ini kan masih kegedean. Kita scale lagi ya. Selain ini tuh gini, baru kita rotate. Nyalain ortonya. Rotate gini ya. Terus itu kita move, pindahin ke sini. Matiin ortonya, pindahin ke sini. Masih kegedean ya. Kegedean masih. Terus itu kita kecilin lagi pakai scale. Kita move. Nih. Kayak gini udah. Kita buat kayak gini juga seterusnya ya. Nah, sebelum memasukkan pintu, langkah pertama yang kita buat itu ini dulu di apa namanya? Di layer. Kita buat layer properties, buka layer properties. Lalu ini di sini tulis dinding ya supaya nanti kalau ada sesuatu terjadi kan ini bisa tetap mengunci. Ini warna ini. Kemarin saya warna ini. Terus ini kan udah gini. Nah, ini baru udah kita giniin lagi, kita blok lagi. Ubah ke ini, dinding baru kita, kalau nggak mau diubah lagi kayak gini. Udah ya. Terus itu, ini kenapa ya? Nah, ini. Itu masukin pintunya tadi tuh supaya ini pintu ini lain lagi ya, jadi nanti tuh kita buat layarnya beda lagi sama pintu. Nah, habis itu kita buat pintu ini kayak gini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Oke. Udah kayak gini, tadi udah di layer juga, lupa ke record. Ini buat layar pintunya. Sama kayak tadi layar properties, baru buat layar pintu. Udah, habis itu kita langkah selanjutnya membuat memasukkan item mobil atau kita bisa in dulu ya ini hatch kayak ini. Hatch ini. Warnanya warna ini ujung-ujung ini
Kita dari luar-luarnya dulu ya, supaya lebih mempermudah kita juga. Sudah, kita gini dulu ya, supaya nanti kalau misalkan salah salah hatch, itu tuh kita nggak gerak-gerak gitu loh. Kayak gini tuh. Tuh, ini enggak kan? Tambah 7,5. Udah gini, itu langkah selanjutnya kita masukkan objek seperti mobil. Aku mau milih mobil yang bisa langsung di copy ini. Ini kan gede banget ya, jadi kita tuh kecilinnya pakai scale. Nih, baru kita kecilin. Ini kita move dulu ya, supaya lebih dekat. Ini kayak kegedean gitu masih. Terus lagi, masukin di sini. Ya, move ke dalam. Nah, situ bagian sini ada taman-taman. Aku mau dapur aja dulu ya. Ini aku pakai yang ini. Dapur atau yang ini bisa juga. Kita copy semuanya. Ini lalu kita copy paste.
copy paste, pindah ke drawing. Sini. Sini. Ini kecil banget. Coba kita gedein. Kita scale, kita gedein. Ini ada juga sih sebenarnya. Kita gedein lagi. Nah, itu ya. Kita move dulu ke sini. Kecilin. Ini baru kita, ini kan udah, habis itu kita rotate menggunakan ini, kita orto dulu. Atau gini, kita pindahin. Kita pindahin. Ini masih kegedean ya. Kita kecil. Ini nggak penting ya, ini bagian ini. Kita scale. Nah, ini cukup nih. Lalu kita move rotate orto ke dalam ini. Dapurnya udah jadi ini. Terus kita masukin nanti di sini ranjangnya WC pakai yang ini. Kita copy drawing ini. Oh, langkah selanjutnya ini masukkan furniture ada di sini, oke? Kita masukin dulu. Setelah masukkan furniture seperti ini, kita hatch bagian yang ingin kita hatch ya, karena ini terlalu polos. Gunakan hatch ini. Bagian ini saya mau hatch pakai solid. Terus ini pakai angle. Pakai angle juga bisa. Sebentar, ini pakai, kalau ini kayak gini. Patternnya yang ini kali ya. Ini tapi warnanya kita ganti jadi warna kayak coklat. Kayak ini. Nah, udah. Terus tuh, selanjutnya ini kita hatch juga. Seperti itu, sesuai dengan model-model yang kita mau. Pakai ini pattern yang di sini. Hatch dulu ya. Kulit warna pink. Mau hatch di sini. Well, ini kayak gini. Udah, habis itu bagian ini kita mau hatch. Gunakan warna coklat. Dulu.
Begitu bagian yang tadi ini, saya mau pilih yang warna pink juga, tapi bagian jadi gini. Ganti warnanya di sini. Ini. Seperti ini. Lalu, ini kita ubah warnanya. Biru, kita ganti biru. Supaya udah gitu, si bagian ini kenapa? Ini kita hatch bagian dalam mobilnya. Jadi ini bagian sini nggak warna ini ya. Ganti dulu. Solid. Kita hatch ini warna kuning. Saya mau warna mobil warna kuning gitu. Kayak cemil. Kaget. Habis kayak gini, ini nanti diubah dulu warna-warna sesuai yang kita mau. Terus nanti bakal jadi seperti ini. Jadi seperti ini ya. Habis ini kita pasang etiketnya di bagian dalam sini. Gunakan ini.
Pesan etik. Ini menggunakan scale. Habis itu nanti kita pindahin. Scale. Sudah. Itu ya untuk ini karena ada sudut-sudutnya kayak gini ya. Kita bikin dulu ininya. Kayak buat sudut gitu. Panjangnya 15. Sini 15. Sini 15. Sini 7,5. Kita buat garis tengahnya dulu. Bawah 7,5 ini. Udah, terus itu buat circle. Setelah circle berapa? Garis tengahnya. Sudah. Dihapus. Itu kita hatch bagian ini. Lalu ininya disolid jadi warna ini. Bagian dalamnya kita hatch menggunakan itu gini, copy, pindahin ke sini, begitu, terus itu lagi, copy lagi, dari sini, copy lagi, copy lagi, pokoknya bagian pojok-pojoknya ya. Itu. Kemudian kita taruh di sudut-sudut gitu, habis itu akan jadi seperti ini. Kita beri dimension menggunakan ini nanti, akan ini sama sini, dikataskan dengan dimension. Hasilnya akan seperti ini. Sekian dari saya. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gio Pramono dari kelompok besar dia kelompok jadi di sini saya akan menjelaskan langkah demi langkah atau belajar dari penelitian model kompetisi. Jadi dari hasil sendiri ngasih kita atau aku kelompok ini soal pada model kompetisi soal nomor 1 dari itu sama saja dari hasil sendiri kita
pada modul-modul sebelumnya kita masukkan unitsnya. Jadi di sini karena saya menggunakan ukuran 1:1, jadi tidak seperti pada modul sebelumnya saya menggunakan precision knowledge sendiri di sini, dan tidak lupa juga di sini menggunakan milimeter seperti pada modul sebelumnya. Kita tekan OK. Jadi langkah pertama kalau dari saya sendiri itu pilih, karena di sini saya nggak pure mulai dari awal, jadi saya di sini menggunakan layer di sini. Jadi langkah pertama kalau dari saya tuh membuat layer putus-putusnya sendiri. Nah, layer atau garis bantunya sendiri itu saya menggunakan layer putus-putus di sini. Jadi di sini saya menggunakan 1:1, terus di sini oke, 600, saya menggunakan 600 di situ, dan di sini saya gunakan 1200 di sini, 1200. Dan kita lihat seperti contoh model sebelumnya. Jadi di sini kita menggunakan, jadi di sini saya sudah mulai menata nih, mulai dari untuk parkiran mobil halaman depannya, terus untuk halaman di bagian kanannya, dan untuk bagian kamar mandi dan kamar tidurnya. Jadi di sini ada 2 kamar tidur, dan di belakang sendiri ada kitchen setnya, dan di sini ada untuk ruang santai atau ruang santai keluarganya, dan di sebelah kirinya ada ruang makannya sendiri. Nah, jadi di sini pada bagian ini saya sudah membuat untuk dimasukin pintunya. Jadi kalau dari saya itu menggunakan satu ukuran yang sama. Jadi di sini saya menggunakan 75 mm. Jadi setiap pintu itu ukurannya sama. Jadi di sini 75 mm. Pada pintu kamar mandi juga ukurannya 75 meter, dan pintu kamarnya juga 75 meter. Nah, kalau dari saya sendiri, saya tidak terlalu mengikuti seperti pada gambar, jadi saya berimajinasi sendiri. Jadi kalau untuk pintu utamanya di sini saya menggunakan bagian yang itu dua pintu, jadi 75 dikali 2. Jadi saya di sini memakai 2 pintu, jadi makanya saya menggunakan 75 dikali 2, karena saya akan menggunakan 2 pintu nanti. Nah, langkah selanjutnya itu kalau dari saya itu memberikan layer temboknya. Jadi layer tembok tuh kayak bagian sekatnya gitu. Jadi kalau ada sekat-sekatnya gitu, sebentar. Nah, layer beton. Nah, kalau dari saya sendiri tuh menggunakan layer beton sendiri di sini. Oke, jadi di sini langkah selanjutnya setelah saya menyekat-nyekat atau setelah saya membuat potongan-potongan seperti potongan pintunya, garis bantu seperti untuk pintunya, dan sesuai ukuran pada gambar saya yaitu tipe 40 seperti begini. Jadi saya untuk sekat-sekat seperti ruang tamunya, ruang tidur, 2 ruang tidurnya, kamar mandinya saya sesuaikan. Dan seperti pada gambar di sini juga memakai kitchen setnya di bagian belakang. Dan tahap selanjutnya kalau saya di sini tuh memasukkan layer potongannya gitu. Jadi di sini saya menggunakan bantuan rectangle. Jadi di sini saya membuat 15 kali 15 dan dengan bantuan circle. Jadi buat bulatan pada bagian tengahnya di sini saya menggunakan rectangle, dan saya tempatkan setiap potongan. Jadi setiap potongan di sini ada potongan, di sini ada potongan, di sini ada potongan, di sini ada potongan. Di sini saya menggunakan total
ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Jadi di sini saya lebih tepatnya menggunakan 15 blok untuk objek saya di sini. Jadi setelah itu langkah selanjutnya adalah membuat layer temboknya. Nah, di sini layer temboknya itu saya gunakan. Jadi kita di sini matikan dulu untuk layer putus-putusnya, kita pindah dulu ke layer temboknya. Baru kita matikan dulu layer putus-putusnya. Di sini saya sudah menempatkan layar. Jadi langkah selanjutnya setelah memasukkan sudut blok pada setiap sudut, di sini saya memasukkan 15 sudut blok pada setiap sudut. Jadi langkah selanjutnya di sini tuh mengeditnya pada editor blok. Jadi sebelum masuk ke editor blok dulu, sebelumnya itu saya membuat temboknya di sini. Jadi saya membuat temboknya menggunakan rectangle, lalu saya offset ke dalam sebesar 2,5, lalu saya tarik di sini paskan pada garis ujungnya, lalu setelah itu saya grup, lalu kita blok semua, lalu kita ketikkan blok editor. Setelah itu kita namakan blok editor, lalu kita di sini centang open in block editor, redefine block. Oke, kita tekan oke di sini. Lalu di sini ada, kita menggunakan linear di sini. Sini linear. Lalu kita di sini rotate-nya. Kita rotate. Oke, di sini kita rotate juga. Lalu kita di sini close block editor. Save the change. Oke, jadi setelah kita mengeditnya di editor block, langkah selanjutnya itu kita masukkan pada setiap garis dengan bantuan garis putus-putus sendiri. Jadi kalau dari saya sendiri itu di sini kita blok dulu, lalu kita menggunakan tool move di sini, kita tekan tombol move, lalu kita move di sini. Jadi kita masukkan satu-satu di sini, kita masukkan satu-satu, lalu kita lebarin, kita tarik. Lalu kalau untuk garis yang ke atas kita menggunakan tool rotate. Jadi kita klik kanan lagi, kita rotate dulu. Kita rotate di sini, jangan lupa ortonya diaktifin biar dia langsung lurus. Nah jadi deh. Jadi langkah selanjutnya kalau dari saya sendiri tuh kita masukkan bagian-bagian dalam rumahnya. Lalu setelah itu kita masukkan. Nah, kalau sendiri saya di sini saya satukan dalam furnitur dalamnya. Jadi kita nyalakan di sini. Jadi sudah saya masukin. Nah, di sini sudah kita masukin furnitur dalamnya. Kita masukin lagi di sini. Nah, di sini sudah kita masukin. Di sini kita masukin ini, ntar dulu. Kita masukin dulu ini, kita nyalakan. Ininya jangan dulu. Pintunya. Sini kita masukkan mobilnya, jangan lupa layer ukurannya. Nah, di sini sebelum saya lanjut, jadi di sini kan saya menggunakan ukuran juga. Jadi seperti pada gambar, di sini saya menggunakan saya mengikuti ukuran pada gambar. Jadi karena saya menggunakan 1:1, saya menyesuaikan pada gambar. Lalu setelah itu, setelah kita masukkan furnitur dalamnya menggunakan tool move seperti yang dibagikan Aslab kemarin. Lalu setelah itu kita etch atau bikin tembok bagian dalamnya nih. Sebentar saya nyalakan dulu. Seperti rumput sama itu kita buat di bagian dalamnya.
Sini kita aktifkan. Nah, oke, setelah kita langkah selanjutnya, kalau dari saya itu setelah kita masukkan furnitur dalamnya itu kita buat temboknya. Nah, kalau temboknya sendiri tuh saya menggunakan fitur hatch. Jadi kenapa saya masukkan dulu furnitur bagian dalamnya itu karena biar dia nggak tenggelam. Nah, furnitur bagian dalamnya. Jadi saya masukkan dulu furnitur dalamnya, lalu setelah itu saya hatch nih. Jadi kalau saya hatch itu seperti ini. Karena di sini sudah kita hatch. Jadi saya di sini menggunakan fitur di sini. Di sini ada beberapa. Saya menyesuaikan nih seperti tembok yang seperti saya inginkan. Oke. Setelah itu langkah selanjutnya adalah seperti sudah saya hatch di sini, saya kasih rumput. Setelah itu langkah terakhir yaitu memasukkan etiket. Jadi di sini etiket itu sebagai identitas diri, identitas penulisnya. Jadi di sini kita coba nyalakan etiketnya. Jadi etiket itu seperti kita memasukkan furnitur pada bagian dalamnya. Etiket sendiri itu berguna untuk seperti ada data seperti digambar oleh siapa, menggunakan skala 1 banding berapa, satuan ukurnya, tanggal pembuatannya, diperiksa oleh siapa. Jadi etiket itu seperti identitasnya. Jadi setelah kita bersihkan dulu, langkah terakhirnya setelah kita masukkan etiket, di sini kita plot gambarnya. Jadi langkah terakhirnya itu kita ketikkan plot. Lalu setelah itu kita ubah dulu nih DWG to PDF-nya. Habis itu kita menggunakan ISO full blade 4297 nih, ISO full blade. Nah, ini dia. Lalu kita aktifkan center the plot. Habis itu kita jangan lupa dicentang juga fit to paper. Lalu jangan sampai lupa juga kita aktifkan nih di sini landscape dan achat.ctb. Nah, selanjutnya itu kita ubah ini ke window. Jadi kita gunanya kenapa kita pakai window sendiri, untuk mempermudah kita menyeleksi gambar yang pengen kita plot nih. Jadi biar dia nggak ngeplot satu ukuran semuanya nih. Lalu kita plot di sini, kita pilih. Setelah itu kita paskan di sini. Nah, setelah itu kita oke nih. Kita oke, lalu kita ganti namanya. Di sini sudah benar, gambar Dena seperti yang Aslab minta. Format namanya Dena Rumah 2 diafragma lotodang. Lalu di sini kita save. Dan tunggu dan selesai. Oke, jadi mungkin gambar saya di sini sudah selesai. Di sini saya mengerjakan modul keempat praktikum industri. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya.